Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan tentang seorang narapidana yang bekerja sama dengan penjahat untuk menyingkirkan gangster Yakuza yang ingin menguasai negara mereka. Film ini dibintangi Ma Dong-seok, disutradarai oleh Seo Young-woo yang dirilis pada tahun 2019. Berawal ketika pemimpin gangster Yakuza bernama Yoshihara dan beberapa anak buahnya memberi pelajaran kepada seorang pengkhianat. Berpindah ke penjara, terlihat pria kekar bernama Park Wong-chol atau si tangan besi. Ia sedang serius menjahit. Namun pekerjaannya terganggu karena ada tahanan yang bertarung. Tangan besi langsung menghampirinya. Seketika para tahanan menjauh karena tangan besi adalah orang terkuat di penjara tersebut. Tangan besi mendekati si pembuat keributan dan memberikan sedikit pelajaran hingga sipir datang. Setelah itu, sipir menghampiri tangan besi dan menyampaikan berita kalau temannya bernama Myung-seok sudah tewas. Sipir membujuk tangan besi agar ia mengatakan kalau dirinya bukan anggota triad. Namun, tangan besi yang kesal hanya diam. Kemudian, sipir memberikan cuti selama 2 hari untuk tangan besi menenangkan diri. Namun tangan besi teringat Myung-seok yang sangat baik kepadanya sampai memberikan sarung tangan peninggalan ibunya sendiri. 나를 줘도 되냐? 이거 들어가네 이게 보이는 거야. Lanjut, tangan besi menemui kakaknya bernama Ah Gotak atau si anjing gila. Anjing gila yang sudah mengetahui maksud kedatangan tangan besi hanya memberikan berkas dan menyuruhnya menemui Yo Myung atau si wanita iblis untuk menanyakan tentang kasus Myung-seok. Berpindah ke wanita iblis ketika sedang mengawal bus tahanan, tangan besi menghubunginya dan mengajaknya bertemu di kantor. Tiba-tiba, bus tahanan itu hampir kehabisan bahan bakar. Wanita iblis segera merubah rute untuk mengisi bahan bakar. Di sisi lain, wanita penipu bernama Kwak No-son membuang barang bukti di toilet karena ia tertangkap. Saat keluar dari toilet, anak buah wanita iblis memberitahu kalau Kwak No-son melakukan penipuan menggunakan situs ilegal. Lalu, para tahanan mulai heboh ketika melihat si seksi Kwak No-son. Ketika mobil tahanan sedang di jalan, tiba-tiba sebuah truk menabrak pembatas jalan sehingga membuat semua mobil dan bus tahanan terbalik. Bisa dipastikan semua itu dilakukan seseorang dengan sengaja. Saat itu juga semua tahanan mulai kabur. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan banyak orang turun menghajar para tahanan. Kembali ke wanita iblis, saat menembakkan peluru peringatan, kepalanya mulai pusing karena reaksi tabrakan itu. Berpindah ke pria misterius yang memasuki bus untuk menangkap pria bernama No Sang-sik. Namun Hyosung mencoba melawan pria misterius itu sehingga Sang-sik bisa kabur. Pria misterius itu keluar mencari Sang-sik, namun ia tidak menemukannya. Sedangkan Hyosung yang keluar, ia segera memanggil bantuan. Saat pria misterius itu ingin membunuhnya, wanita iblis mencoba menghalangi dan akhirnya pria itu menusuk si wanita iblis. Namun di tengah pertarungan, mobil menabraknya hingga pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan borgol di lengannya. Berpindah ke tangan besi, saat melihat temannya terbaring di rumah sakit, ia berniat menyelidiki masalah tersebut. Tangan besi langsung menyerang sekelompok gangster dan menanyakan siapa bosnya. Ia diberitahu kalau nama bosnya adalah Sang-sik. Namun sekarang Sang-sik berada di penjara. Tangan besi kembali bertanya apakah mereka yang membunuh Myung-seok. Anak buah Sang-sik hanya memberitahu kalau Paksi Timur dan Paksi Tengah sudah bergabung. Setelah menerima pesan, anjing gila datang dan memberitahu kalau ini adalah masalah yang sangat besar. Sedangkan No-sun yang melarikan diri dengan menyamar sebagai dokter. Berpindah ke polisi bernama Jo Dong-chol, ia menemui atasannya bernama Hyung-mok. Dong-chol memberitahu beberapa orang yang sudah ia tangkap. Hyung-mok menyuruhnya untuk menangkap semuanya jika ingin dipromosikan. 조동철이 내가 밀어주고 끌어줄게. 우리 엄 차장님의 경력에 누가 돼? Di luar, ia berpapasan dengan anjing gila yang ingin memasuki ruangan Hyung-mok. Anjing gila meminta penjelasannya dengan melempar berkas kepada Hyung-mok. Hyung-mok menceritakan kalau Sang-sik adalah pemimpin partai pusat. Namun ia ditangkap 1 bulan lalu karena kasus suap. Ketika di penjara, ia ingin dibunuh sehingga Sang-sik memberitahu wanita iblis untuk memindahkannya. Oleh karena itu, Sang-sik langsung dipindahkan. Namun ia melarikan diri setelah bus pemindahannya mengalami kecelakaan.
Hyungmook kembali memberikan senjata dan identitas anjing gila sebagai polisi khusus untuk menyelidiki kasus Sang-sik. Sedangkan Dong-chul memberitahu anak buahnya untuk bertindak cepat karena mereka akan memiliki saingan para legenda penangkap kejahatan. Dong-chul mulai menceritakan tentang 4 orang legenda pencari kejahatan. Wong-chul, si tangan besi, Gotak yang dijuluki si anjing gila, Myung, si wanita iblis, dan Jung Tae-so, si mesin pembunuh. Berpindah ke Yosung. Saat ia berada di kamar rawat wanita iblis, anjing gila datang dan mengatakan tentang masalah yang dibuat Yosung. Ternyata Yosung adalah polisi yang masuk penjara karena melalaikan tugas mengakibatkan tahanan mati. Anjing gila mengajak Yosung bergabung untuk mengungkap kasus ini karena ini bukan kasus kecil. 내 죄는 내가 알아서 받으면 되고 나야 땡큐지. Ketika tangan besi datang, ia mengatakan kalau Tae-so, si mesin pembunuh, tidak ingin lagi bergabung. Anjing gila memahami, ia hanya memperkenalkan Yosung kepada tangan besi. Setelah itu, mereka langsung bekerja, dan anjing gila mulai menjelaskan masing-masing target mereka agar bisa mengetahui siapa yang membunuh Myung-suk. Malam harinya, tangan besi beraksi sendirian. Sedangkan di sebuah kedai kecil terlihat pria bernama Yeon Chol-ju mengaku sebagai tangan besi agar ia dibayar. Ia menyuruh adiknya mengusir semua tamu di sana. Namun satu orang tidak bergerak dari kursinya. Saat berpaling, Chol-ju langsung ketakutan dan berusaha melarikan diri. 알바키 그 Namun tangan besi berhasil melumpuhkannya dengan satu pukulan. 아니다 너 형한테 연락 좀 아니 피곤하니? Berpindah ke Nosun ketika sedang membeli perlengkapannya, Chol-ju datang memberikan tiket. Namun itu semua hanya jebakan yang dibuat si tangan besi. 이해했을 거야. 참 더럽게 시끄러. 자 풀어줬어. Dan tiba-tiba, Yosung datang membawa kabar kalau ia menemukan Sang-sik. Anjing gila juga mengatakan jika Kim Chae-min telah kabur 3 tahun lalu dan bekerja sama dengan Sang-sik. Nosun mulai bicara kalau ia mengenali Kim Sang-min karena ia pernah menipunya. Tangan besi menyuruh anak buahnya membawa Nosun pergi. Namun anjing gila menginginkannya memberitahu semua tentang Kim Chang-min. Setelah itu, Nosun menjelaskan semua rute tempat di mana kaburnya Kim Chang-min. Dan hanya ada satu cara untuk menangkapnya, yaitu dengan wanita. Anjing gila menjamin jika penangkapannya berhasil, hukuman Nosun akan dikurangi selama 5 tahun. 나보고 이걸 차라고? 100만 불짜리 다리인데. 여기 룰은 간단해. Kemudian berkas mulai berdatangan. Nosun merobek berkas miliknya yang tercatat, namun anjing gila melihatnya. Mereka kembali berdiskusi di gereja itu. Untungnya Nosun memiliki pikiran cerdas dan menjelaskan semua rencana dengan baik. 먹고 살려면. Sedangkan Hyungmook mengirimkan informasi yang ia dapat. Esok harinya banyak berkas informasi datang. Mereka harus teliti untuk bisa mengetahui di mana sebenarnya target berada dengan mengumpulkan banyak foto. Setelah mendapatkan semua foto, Nosun membuat rute yang ditargetkan. Malam harinya, Nosun menemui adik Kim Chang-min bernama Choi Seon-mi. Tanpa basa-basi, ia memberitahu Seon-mi kalau Chang-min memanfaatkannya. Ketika sedang makan, Seon-mi memberitahu tentang Nosun. Chang-min langsung keluar bergegas pergi. Anjing gila dan Yosung terus mengejar, namun ia berhasil kabur. Untungnya tangan besi berhasil menangkapnya. Tiba-tiba saat Seon-mi mendekat, Chang-min langsung menyandranya. Akan tetapi Seon-mi berhasil melepaskan diri dengan instruksi dari Nosun. Tangan besi yang kesal memberikan satu pukulannya yang membuat Chang-min tidak berdaya. Tiba-tiba Dong-chul datang bersama anak buahnya membawa kabur Chang-min. Sedangkan anjing gila pingsan karena penyakitnya kambuh. Esok harinya Yosung menghampiri anjing gila di rumah sakit. Ia mengatakan kalau tangan besi tidak ada di gereja dan tidak bisa dihubungi.
Di sini anjing gila memberitahu tentang prinsip tangan besi. Ia adalah pria yang selalu melakukan segalanya seperti tidak ada hari esok. Berpindah ke John Oh ketika sedang mabuk, ia dikawal beberapa anak buahnya. Namun mobilnya terus melaju ke pelabuhan. Saat sadar, John Oh sangat terkejut karena yang berada di sampingnya adalah tangan besi. Tangan besi bertanya siapa bos partai pusat dan di mana lokasinya. Dengan tergagap, John Oh mengatakan bos mereka adalah presiden dan markasnya berada di dekat pelabuhan. Sesaat kemudian, mobil anak buah John Oh datang. Dengan cepat, tangan besi menghajar mereka semua. Melihat itu, John Oh langsung melarikan diri. Sedangkan Yosung dan Nosun mengajaknya pergi. Lanjut, mereka pergi ke kantor. Ketika Yonggyu sedang menginterogasi Changmin, Yosung muncul dan memukul Yonggyu dengan tongkat bisbol. Nosun juga muncul dan ingin menghajarnya. Karena takut, Changmin memberitahu kalau beberapa orang kabur dan foto mereka berhasil didapat. Di sisi lain terlihat pria bernama Pak Sung Tae bertanya kepada polisi. Saat polisi itu keluar, Sung Tae langsung membunuh mereka. Ternyata Sang Sik juga berada di sana. Sung Tae mengajaknya pergi bersama agar tidak membuat masalah lagi. Sedangkan wanita bernama Han Mi Jong menyesal telah melaporkan Sung Tae. Ia sangat takut karena Sung Tae adalah psikopat gila. Setelah mereka bertiga pergi, ternyata Sung Tae berada di sana. Saat melihat rekaman Sung Tae membunuh polisi, Yosung melihat kejanggalan. Ia menemukan di rekaman itu kalau Sang Sik juga berada di sana. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nosun mengatakan kalau Han Mi Jong keluar dari rumahnya. Berpindah ke Sang Sik saat berada di tempat makan, seorang pria mengantarkan sebuah pembukuan catatan kepadanya. Lalu Han Mi Jong terlihat memasuki hotel. Ia terkejut melihat resepsionis sudah terbaring dengan lumuran darah karena Sung Tae yang melakukannya. Setelah itu Sung Tae langsung menghajarnya. Berpindah ke Yosung dan Nosun, mereka memasuki hotel. Saat menaiki tangga, Yosung menyadari kalau ada Sang Sik. Yosung langsung mengejar Sang Sik, sedangkan Nosun mencoba membuka pintu kamar Han Mi Jong. Ketika tangan besi datang, ia langsung menghancurkan pintu itu dan menghajar Sung Tae dan mematahkan pinggangnya. 함정씨. Sedangkan Yosung berhasil menangkap Sang Sik. Ketika di markas, tangan besi ingin membunuh Sang Sik. Yosung dan Nosun menenangkannya karena Sang Sik akan menceritakan semuanya. 얘기 좀 들어보고. Di sini Sang Sik yang ketakutan menceritakan jika yang membunuh Myung Suk adalah gangster besar yang dipimpin pria bernama Yoshihara. Ia juga dibayar untuk menjadi pengikutnya. Lalu Sang Sik menjelaskan mengapa ia keluar dari gangster Yakuza tersebut. Itu karena obat-obatan dan jual beli organ tubuh manusia. Ia tidak tega melihat manusia dipelihara seperti binatang untuk diambil organ tubuhnya. Mereka juga membawa banyak anak-anak seperti gelandangan dan yang lainnya untuk melakukan percobaan manusia. Sang Sik memberikan buku catatan tentang penjualan narkoba yang akan berlangsung. Tiba-tiba Hyung Mook bersama pasukannya datang. Lanjut, Kim menghampiri Sang Sik untuk dibawa. Saat itu, Yosung menyadari kalau yang menusuk si wanita iblis adalah Kim, karena ia mengenali tato di lehernya. Ternyata Yosung juga mengetahui kalau sebenarnya Hyung Mook sudah berkhianat. Ia mengkhianati negaranya sendiri demi uang. Setelah itu, anak buah Hyung Mook mengikat mereka bertiga dan membakar gereja. 무슨 생각을 해? 조용히 좀 해봐. Tiba-tiba anjing gila datang dengan mobilnya menabrak para penjaga. Sedangkan tangan besi dan timnya berhasil meloloskan diri dengan memutus tali. 아무도 안 붙다는 거야. 아유, 깜짝이야. Saat polisi dan pemadam berdatangan di depan gereja, Dongchul juga muncul. Ternyata Dongchul dan tangan besi sudah bekerja sama karena mereka sudah mencurigai Hyung Mook. Setelah Dongchul memberikan rute penyergapan, mereka langsung berangkat pergi ke pelabuhan Icheon. Sedangkan Hyung Mook terlihat senang setelah memberikan buku catatan itu kepada Yoshihara. Lalu Yoshihara mendekati Sang Sik dan membunuhnya. Yoshihara mengatakan dengan bangga kalau ia akan menaklukkan negara agar tunduk kepadanya. Berpindah ke tangan besi, di dalam mobil ia membicarakan si kaki hantu.
Sedangkan si kaki hantu sendiri memasuki sebuah tempat dan menghajar semua orang di sana dengan menyamar sebagai kurir. Setelah itu, tangan besi langsung menjemputnya. Di sisi lain, Kim memberitahu Yoshihara kalau anak buahnya telah ditangkap. Yoshihara langsung menatap Hyungmook yang sedang minum. Kembali ke tangan besi dan yang lainnya, mereka sampai di depan markas musuh. Hyungmook yang sedang dihajar karena Yoshihara mengira kalau Hyungmook juga mengkhianatinya. Kemudian tangan besi dan yang lainnya masuk. Mereka langsung bertarung melawan banyak musuh. Di tengah pertarungan, tangan besi menyuruh anjing gila dan Yosung naik lebih dulu. Saat sudah di atas, Yosung kembali bertarung, sedangkan anjing gila menembak klip agar tidak ada yang bisa kabur. Tangan besi saat menaiki tangga pertama, banyak musuh menghadangnya. Namun tangan besi menghajar mereka semua dengan pukulannya. Di sisi lain, Kim menyuruh Yoshihara pergi melewati atap lebih dulu. Sedangkan Kim bertarung melawan Yosung. Saat sampai ke atas, tangan besi ingin membantu Yosung. Namun Yosung menyuruhnya mengejar Yoshihara yang ingin kabur. Lanjut, tangan besi sampai di atap. Ia langsung menghajar anak buah Yoshihara meski banyak menderita luka tusukan. Berpindah ke Yosung, ia berhasil mengalahkan Kim dengan menjatuhkannya di lip. Kembali ke tangan besi, ketika bertarung melawan Yoshihara, ia sempat kewalahan. Namun tangan besi berhasil mengalahkannya dengan mematahkan lengan Yoshihara. Berpindah ke anjing gila, saat di ruang utama Hyungmook terus mengoceh dan anjing gila langsung memukulnya hingga sekarat. 나쁜 짓은 하지 말아야지. 얘 좀 지키면서. Di lantai bawah, si kaki hantu dan Nosun juga berhasil mengalahkan semuanya. Ketika anjing gila dan Yosung ke atap, mereka terlihat senang karena tangan besi berhasil mengalahkan Yoshihara. Setelah itu, polisi berdatangan yang dipimpin Dongcho. Mereka terkejut saat membuka pintu karena banyak orang yang terbaring di lantai, dan itu hanya dilakukan oleh 4 orang. Esok harinya, mereka berkumpul di rumah sakit karena anjing gila sedang dirawat. Nosun membicarakan tentang operasi kanker anjing gila. Namun, Yosung memberikan buku karena masih ada pekerjaan untuk menyingkirkan penjahat lainnya. Sedangkan si wanita iblis, dia mulai tersadar dari komanya. Dan selanjutnya, film pun berakhir.